Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Pada video kali ini gue mau ngebahas sesuatu bukan tentang PC, tapi masih ada kaitannya, yaitu mengenai hardware pada konsol. PS5 dan Xbox Series X sudah dikonfirmasi akan menggunakan hardware dari AMD. Gue nggak akan jelasin detail speknya kayak apa, karena bukan itu yang ingin gue bahas. Singkatnya sih, konsol next gen menggunakan custom CPU Zen 2 dan GPU RDNA 2. Konsol saat ini juga menggunakan chip dari AMD dan next gen ternyata akan lanjut lagi pakai AMD. AMD itu kan kita tahu yang bikin CPU Ryzen dan GPU Radeon, yang kita sering lihat pada hardware laptop ataupun PC desktop. Jadi gue pikir cukup menarik untuk membahas ini. Kenapa konsol PS dan Xbox memilih untuk menggunakan AMD? Kenapa nggak pakai Intel atau Nvidia? Apalagi waktu tahun 2013 yaitu rilis PS4 dan Xbox One, AMD kan belum punya Ryzen, jadi CPU-nya agak so-so lah. Masih lebih baik CPU Intel pada saat itu. Terus juga dikabarkan konsol next gen akan menjalankan ray tracing. Jadi kenapa nggak pakai Nvidia aja? Kan punya GPU RTX. Sedangkan belum ada GPU AMD di pasaran yang bisa melakukan hal tersebut. Malah konsol next gen duluan yang kedapatan teknologi ray tracing pada GPU RDNA 2. Dan GPU RTX sudah eksis hampir 2 tahun lalu. Bisa aja kalau pakai Nvidia, konsol next gen rilis lebih cepat karena udah ada teknologinya. Nah, jadi kenapa konsol PS dan Xbox sekarang atau current gen dan next gen memilih untuk menggunakan AMD? Nah, berikut beberapa jawaban yang bisa gue simpulkan dari berbagai sumber. Alasan pertama yaitu technical development. PS4 dan Xbox One itu kan menggunakan CPU dan GPU dari AMD. Nah, CPU atau prosesor kedua konsol tersebut menggunakan arsitektur x86, yaitu arsitektur prosesor yang sama digunakan pada PC yang kita gunakan sehari-hari. Prosesor berbasis x86 memiliki kegunaan yang cukup general, bisa memenuhi kebutuhan apa saja termasuk multimedia. Maka dari itu PC bisa digunakan untuk kebutuhan apapun dari ngetik hingga multimedia. Karena kegunaan yang general, prosesor x86 membuat pengembangan game pada konsol jadi lebih mudah. Berbeda dengan konsol pendahulu yang jauh lebih rumit terutama pada PS3. Arsitektur hardware pada konsol terdahulu berbeda jauh dengan konsol sekarang karena tidak menggunakan prosesor x86 melainkan sebuah prosesor khusus. Sel prosesor adalah CPU yang digunakan pada PS3 yang dikembangkan oleh Sony, Toshiba, dan IBM, di mana aliansi mereka diberi nama STI. Ya, cuma singkatan dari nama-nama mereka aja sih. Kemudian PowerPC Xenon adalah CPU yang digunakan pada Xbox 360, dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. Sel prosesor yang digunakan pada PS3 jauh lebih powerful daripada PowerPC Xenon yang digunakan pada konsol Xbox 360. CPU pada PS3 memang memiliki processing power yang sangat tinggi pada masanya, dan bahkan konsol tersebut bisa dijadikan sebagai superkomputer. Namun arsitektur pada CPU tersebut sangat tidak bersahabat bagi developer game. Developer mengatakan mengembangkan game pada PS3 sangat menantang dan rumit, karena arsitektur yang unik dimiliki sel prosesor tersebut, terutama developer third party yang tidak memiliki akses lebih dalam mengenai teknologi yang dimiliki PS3. Maka dari itu kenapa developer first party Sony selalu punya grafis yang wah. Berbeda dengan Xbox 360 di mana CPU-nya jauh lebih user-friendly daripada PS3. Karena PowerPC sendiri adalah sebuah CPU yang memiliki kegunaan cukup general seperti x86, di mana dulu Apple juga menggunakannya pada produk PC mereka sebelum menggunakan Intel seperti sekarang. Karena sering waktu penggunaan PowerPC banyak ditinggalkan dikarenakan x86 jauh lebih modern. Hal tersebut juga membuat game berjalan lebih baik pada Xbox 360 dibandingkan pada PS3. Nah, setelah IBM tak lagi memproduksi teknologi mereka untuk konsumer biasa dan lebih fokus pada computing, Sony dan Microsoft harus mencari alternatif lain hardware seperti apa yang harus digunakan pada konsol penerus mereka. Sony pun mendengarkan developer apa yang mereka butuhkan dan inginkan ketika merancang PS4. Developer menginginkan hardware yang cukup mudah digunakan untuk melakukan pengembangan game. Tidak harus hardware yang terlalu canggih di mana memerlukan keahlian khusus, sehingga akan menyulitkan proses pengembangan nantinya. Maka dari itu penggunaan prosesor x86 dipilih karena kegunaannya yang cukup general. Hal ini akan memudahkan developer untuk mengembangkan game mereka, terutama para developer third party dan indie, karena bukan lagi sebuah teknologi yang asing dan sudah ada sejak lama pada perangkat PC. Penggunaan hardware yang sama oleh Microsoft pada Xbox One mereka mungkin juga hasil dari diskusi mereka bersama para developer. Developer juga menginginkan penggunaan Unified Memory pada konsol, di mana Xbox 360 sebelumnya sudah menggunakan jenis memori seperti ini. Xbox 360 memiliki Unified Memory berkapasitas 512 MB, yaitu memanfaatkan satu jenis memori saja di mana bisa bertindak sebagai RAM sekaligus VRAM.
Berbeda dengan PS3 yang membagi RAM dan VRAM ke dalam dua jenis memori, di mana masing-masing berkapasitas 256 MB. Hal tersebut membuat developer lebih leluasa mengembangkan gamenya pada Xbox 360. Kalau pada PC lebih kita kenal dengan istilah shared memory. Jika PC kalian hanya mengandalkan integrated graphics yang ada pada CPU, kalian pasti harus membagi kapasitas RAM kalian supaya integrated graphics dapat menggunakannya sebagai VRAM. Penggunaan Unified Memory akan memberikan developer fleksibilitas pada manajemen penggunaan memori, sehingga streaming tekstur pada GPU dan background task pada CPU dapat diprioritaskan masing-masing. Unified Memory hanya bisa diimplementasikan jika CPU dan GPU berada dalam satu chip. AMD diketahui satu-satunya perusahaan teknologi yang mengembangkan CPU dan GPU secara bersamaan hingga saat ini. Mereka juga sudah memiliki pengalaman hingga teknologi untuk mengembangkan CPU dan GPU yang powerful dalam satu chip, atau dikenal dengan istilah APU. Dan custom chip tersebut digunakan pada PS4 dan Xbox One. Penggunaan prosesor x86 dan Unified Memory ini berdampak baik bagi para developer game. Jadi Sony merasa tidak perlu lagi mengubah teknologi tersebut pada konsol next gen mereka. Begitu juga dengan Microsoft. Nah, konsol next gen nantinya akan menggunakan custom SSD NVMe yang memiliki kecepatan sangat cepat, kemungkinan karena menggunakan PCI Express Gen 4. Nah, teknologi ini untuk sekarang hanya CPU Ryzen berbasis Zen 2 aja yang mendukung. Dengan memanfaatkan SSD, kedua konsol tersebut akan memiliki fitur yang cukup menarik. Dari informasi yang sudah di-reveal, Xbox Series X memiliki fitur Quick Resume, yaitu fitur berpindah dari game ke game lain tanpa harus meload game tersebut dari awal, di mana pemain bisa melanjutkannya dari titik terakhir dia memainkan game tersebut. Dan hal tersebut berkat adanya SSD yang cepat. Sedangkan PS5 lebih fokus kepada level design di mana developer dapat memanfaatkan kecepatan SSD untuk membuat dunia yang luas tanpa perlu dikit-dikit loading. Ya mungkin aja kita akan lebih banyak menghabiskan waktu playtime kita pada benar-benar memainkan game tersebut, tanpa dikit-dikit ketemu loading screen, seperti ketika melakukan fast travel, atau masuk ke dalam gedung atau suatu tempat misalnya. Alasan kedua karena cost atau harga. Pada masa generasi konsol ke-7 yaitu PS3 dan Xbox 360 memiliki biaya produksi yang cukup mahal. Total biaya produksi konsol PS3 mencapai $840 dan Xbox 360 mencapai $525 untuk model tertingginya, dikarenakan pembuatan chip GPU dan CPU yang mahal pada kedua konsol tersebut. Jika CPU kedua konsol tersebut dikembangkan oleh IBM, berbeda dengan GPU di mana keduanya dikembangkan oleh perusahaan teknologi yang berbeda, yaitu Nvidia mengembangkan GPU PS3 dan rivalnya ATI yang mengembangkan GPU Xbox 360 sebelum namanya berubah menjadi AMD Radeon setelah diakuisisi oleh AMD. Kedua konsol tersebut dijual dengan harga $599 untuk PS3 dan $399 untuk Xbox 360. Jadi pada awal perilisan konsol mereka, Sony dan Microsoft selalu merugi ratusan dolar di setiap penjualannya, karena mereka mensubsidi setiap penjualan konsolnya agar dapat dijual dengan harga lebih murah. Sony diperkirakan menghabiskan biaya $500 untuk pembuatan motherboard PS3, di mana sudah termasuk CPU, GPU, memori, dan komponen lainnya. Sedangkan Microsoft menghabiskan biaya $370 untuk pembuatan motherboard Xbox 360. Harga produksi PS3 yang sangat tinggi disebabkan juga oleh Blu-ray player yang disematkan dalam konsol tersebut. Karena pada masa itu masih mahal banget, bisa dibilang sebuah teknologi yang masih sangat baru. Konsol penerus mereka yaitu PS4 dan Xbox One, di mana kedua konsol tersebut menggunakan CPU dan GPU yang dikembangkan oleh AMD. Sony menghabiskan biaya hanya $188 untuk CPU, GPU, dan juga memori yang digunakan oleh PS4. Kemudian Microsoft menghabiskan biaya $170 untuk CPU, GPU, dan memori yang digunakan oleh Xbox One. Biaya ini jauh lebih murah dari konsol pendahulu mereka, di mana Sony menghabiskan biaya $381 untuk pembuatan satu konsol PS4 dan dijual dengan harga $399 pada saat awal perilisan. Kemudian Microsoft menghabiskan biaya $471 untuk pembuatan satu konsol Xbox One dan dijual dengan harga $499 saat awal perilisan. Kenapa Xbox One lebih mahal? Karena Microsoft membundlingnya dengan Kinect sensor yang seharusnya menjadi aksesoris yang dijual secara terpisah. Tapi intinya Sony dan Microsoft sudah bisa mendapatkan untung walaupun sangat kecil pada awal perilisan konsol mereka, jika dibandingkan konsol pendahulunya yang membuat mereka harus mensubsidi ratusan dolar pada penjualan awal, agar konsol mereka bisa dijual dengan harga yang lebih murah. Selain AMD dikenal sebagai satu-satunya perusahaan teknologi yang mengembangkan CPU dan GPU secara bersamaan hingga saat ini, AMD juga dikenal menjual hardware mereka dengan harga yang lebih terjangkau daripada Intel dan Nvidia.
Sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan Sony dan Microsoft untuk memilih bekerja sama dengan AMD, maka biaya pengembangan CPU dan GPU akan jadi lebih murah. Alasan terakhir atau ketiga yaitu relationship dan pengalaman. Setelah AMD sukses bekerja sama dengan Sony dan Microsoft untuk menciptakan konsol generasi ke-8 yaitu PS4 dan Xbox One, hingga mengeluarkan versi enhanced-nya yaitu PS4 Pro dan Xbox One X. Dari bekerja sama yang cukup lama, hampir 7 tahun tersebut, mungkin Sony dan Microsoft merasa puas bekerja sama dengan AMD dan dirasa sudah berpengalaman mengenai teknologi yang digunakan pada konsol, sehingga untuk konsol generasi selanjutnya, sekali lagi mereka bekerja sama dengan AMD. Bahkan AMD malah memberikan teknologi ray tracing-nya terlebih dahulu pada konsol lewat GPU RDNA 2 dan juga membuktikan pada kita bahwa nantinya bakal ada peningkatan yang cukup signifikan dari RDNA ke RDNA 2 yang akan digunakan pada RX Navi selanjutnya. AMD memang banyak memberi perubahan sejak melahirkan CPU Ryzen, di mana bisa memberikan performa yang cukup kompetitif dengan Intel, apalagi sejak adanya Ryzen 3000 yang menggunakan Zen 2. Sampai-sampai digunakan pada konsol next gen. Ya semoga aja ketika AMD merilis GPU RDNA 2 di pasar PC akan bersaing cukup kompetitif dengan Nvidia karena sama-sama memiliki fitur ray tracing. Ya pokoknya inovasi-inovasi seperti ini akan memberikan warna pada pasar, jadi lebih variatif dan tentunya konsumer seperti kita akan diuntungkan dari persaingan tersebut. Nah, dengan hadirnya konsol next gen, kita nantinya juga ikut akan merasakan peningkatan grafis yang cukup signifikan pada game. Begitu juga teknologi-teknologi baru yang akan digunakan pada sebuah game. Dan di sini sekali lagi AMD dengan hardware milik mereka yang akan membawa perubahan tersebut lewat konsol next gen. Nah, itu adalah pendapat gue mengenai mengapa konsol menggunakan hardware dari AMD. Apakah kalian setuju atau punya pendapat berbeda? Silahkan komen aja di bawah. Oke, sekian dulu untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian nggak mau ketinggalan konten dari gue. Gue Fadil dari Sukaiti pamit undur diri, see you on the next video.